Aku dari pertama datang aja, karena itu waktu itu disatuin tuh bang, ada namanya lobby artis. Jadi aku tuh satu lobby sama mereka. Ada Cak Lontong, ada Haji Mali, ada Sule gitu-gitu. Jadi kita pas turun langsung di lobby artis. Lobby artis tuh ya aku udah, waduh, ini mau ngapain nih? Karena kita bingung bersikap kayak apa tuh. Terus aku datang, dulu aku berlima tuh bang. Datang berlima, langsung aja diketawain. Duduk, wak. Apa? Ternyata, kenapa kamu gitu? Nggak, ini mau bikin bikin video prank gua tuh. Bilang, prank sekali kau kulihat di sini. Mantap gua. Pernah aku bikin video di pinggir, Bang. Wah, teman-teman yang naik sepeda dulu kalau sore-sore tuh yang di tepian tuh. Woi, video sampah. Gitu. Ada yang wah, ada yang langsung, Bang. Masuk boy. Selamat datang kembali di Kaltara Podcast. Dan kembali lagi kami berpanas-panasan. AC-nya mati. Jadi sebelum dimulai, mohon maaf yang sebesar-besarnya dulu. Kali ini kita kedatangan seorang konten kreator dari Kalimantan Utara. Ya. Bapak Irfan Gafur. Halo semuanya, salam kenal Irfan Gafur. Ini salah satu konten kreator yang bisa dibilang konten kreator dari Kalimantan Utara yang bisa dibilang sukses. Kemarin baru saja menjadi nominator apa kemarin? Komedian digital terfavorit 2003. Komedian digital terfavorit ya. Itu berapa nominator kemarin? Nominatornya ada 5, ada Fadil Jaidi, Maeli, terus ada Cak Percil, terus ada Mak Betty, sama aku. Jadi 5 orang tuh bang. Wih, keren boy. Jarang-jarang lo anak Kaltara. Jarang. Jadi walaupun tidak menang gak apa-apa, yang penting udah masuk aja dulu. Iya. Dan banyak ketemu artis-artis di sana. Banyak ketemu artis-artis yang senior lah, kayak Komeng, kayak Abdel, di Cagur gitu-gitu. Ada star-star boy. Pas kau di Jakarta kemarin, pas pengumuman itu, kayak semacam rasa, ketemu kayak kan biasanya kalau aku kan dulu pernah ketemu sama Joko Anwar dulu ya. Iya. Iya kan. Itu kayak, ini idola ini. Aku dari pertama datang aja, karena itu waktu itu disatuin tuh bang, ada namanya lobby artis. Jadi aku tuh satu lobby sama mereka. Ada Cak Lontong, ada Haji Mali, ada Sule gitu-gitu. Jadi kita pas turun langsung di lobby artis. Lobby artis tuh ya aku udah, waduh, ini mau ngapain nih? Karena kita bingung bersikap kayak apa tuh. Mau negur takut so kenal, so asik. Nggak ditegur nanti, anjing nih anak daerah sombong bandar gitu-gitu. Jadi yang bikin aku kemarin bingung itu cara bersikapnya malah. Aku bingung gimana caranya tetap kayak biasa aja. Sampai akhirnya ada orang TV-nya yang datang. Nah mereka tuh yang cairin, dikenalin gitu-gitu dulu. Ya, kemarin. Ya, ini ada Irfan Gafur nih dari daerah nih masuk nominator di komedi digital terfavorit 2023 gitu. Akhirnya habis itu masuk duduk di kursinya masing-masing gitu. Jadi udah ada kursi masing-masing gitu. Udah sampai situ aman tuh jadinya, nggak ada tuntutan untuk harus negur senior tadi gitu. Nah, itu dia kan. Karena jujur saja meskipun saat ini kita sudah jadi ibu kota provinsi ya. Ya. Kan kalau aku nyebutnya ya kita ini masih kampung loh. Benar sih. Kita ini masih kampung ya. Begitu ke event yang sifatnya gede, nasional gitu, ketemu public figure yang mungkin bisa kita lihat tiap hari ya. Iya, di TV ya. Di TV gitu kan. Ya cuma yang penting jangan malu-maluin lah ya. Yang penting jangan malu-maluin itu. Yang penting jangan malu-maluin. Kan kadang-kadang ada tuh kita nih, sudahlah kita nih bukan dari kota gitu kan. Ketemu artis, wah. Iya gitu. Makanya kayaknya cara paling enak itu menghindar aja bang. Takutnya kalau kita negur atau kita berinteraksi malah ada satu yang miss, jadi kan gak enak tuh. Jadi gimana caranya kita meminimalisir orang itu bakal berpikir kita so asik gitu sih. Nah itu dia kan. Anda ada yang bertanya kah? Kalimantan Utara itu di mana? Waduh, itu pasti sih bang. Kalau itu, kalau Kalimantan Utaranya mereka mungkin udah ngeh gitu ya. Tapi kayak ibu kota provinsinya aja tuh mereka nggak tahu.
Paling ya yang ditahu di otak mereka malah kayak derawan-derawan gitu. Yang sebenarnya kan juga masih Kaltim gitu kan. Iya. Mereka malah nggak tahu Kalimantan Utara tuh kotanya apa aja, terus ibu kotanya kota apa tuh nggak tahu mereka tuh. Udahlah, nama kota kita ini dua suku kuat, dua Dua suku kata kan. iya. Panjang kan. Panjang. Tapi itu yang bilang, kalau dulu aku paling gampang gini, kalau aku dulu masih di kadang-kadang kalau ke Jakarta apa segala macam kan. Ya. Biasanya sih Bulungan gue bilang. Nah, Pasti Bulungan yang di Jaksel kan. masalahnya di Jakarta ada juga nama Bulungan. Nah, Bulungan di Jaksel itu asal kata namanya itu dari tempat kami gue bilang. Iya. Gedung Kesenian Bulungan. Di Jaksel kan. Iya. Dan sebenarnya Tanjung Selor ini pun ada juga nama jalan di sana. Oh, di Jakarta. Ada juga. Jadi yang nama-nama di sini ya, yang ada di sana ya, itu ada Bulungan, Ya. ada Tanjung Selor, Ya. habis itu ada Tarakan, Tarakan. Tidung. Oh, Tidung ada juga. Oh, Tidung ada Pulau Tidung kan di sana. Oh. Nah, itu kadang-kadang cuman itu agak-agak sedikit kurang terkenal. Yang paling terkenal itu yang Bulungan sih. Ya. Kalau Bulungan. Kayak kemarin juga aku ketemu kayak beberapa teman-teman yang senior di sana ya, kayak malah Palepi misalkan. Dia nggak tahu Bulungan kan. Padahal dia orang Kaltim. Padahal dia orang Kaltim tuh. Yang masih bertetangga lah kita nih. Cuma sesuai ya benda itu juga. Dia tuh kan orang nggak tahu hal tuh. Nggak tahu. Dia di sekolah di Samarinda kan anak gaul. Anak gaul benar. Di Yakom, di mana di Kesatuan situ kan. Sudah kayak dari dulu ya. Ya, mana dia tahu hal wilayah-wilayah di utara. Dia fokus menghibur diri. Iya lah. Masih mending kayak mungkin ya kayak Ardit mungkin masih tahu mungkin. Ya. Ya kan apalagi sih kalau Yono kan mungkin habis kadang-kadang dia kesini kan berapa Ya kali. masih ada jobnya kan. Masih tahu lah dia pasti. Kan baru juga dari Tarakan dia kemarin. Itulah. Ya nggak apa-apa lah. Nah kita sedikit comeback ke awal nih. Ya. Ini banyak yang nggak tahu ya kalau Irfan Gapur ini memang asli dari lahir di sini atau gimana? Enggak. Kalau lahir aku numpang di Samarinda gitu. Oh, memang numpang di Samarinda. Lahirnya pas di Samarinda. Habis itu ya langsung hidup di sini dari kecil lah. Sampai aku kuliah. Kuliah akhirnya balik lagi ke kuliah di Samarinda gitu. Kau SMA di sini? SD, SMP, SMA di sini. SMA di sini. Lulus tahun berapa? 2017. Di sebelah. Ya, di sebelah. SMA 1. SMA 1 Tanjung Selor. Lulus tahun 2017. Lulus tahun 2017. Benar. Nah, sudah mulai di bidang mulai bikin video gitu enggak dulu? Awalnya itu aku stand up dulu nih. Oh, sempat stand up. Oh, stand up sama Bapak itu 2015. 2015 stand up, terus pindah-pindah, akhirnya nge-stuck tuh stand up-nya. Kayak dulu kan kafe juga masih sedikit ya tahun 2015 ya. Ya, itu kekurangan kita dan di sini. jarang yang mereka masih kayak ngapain ada stand up komedi di kafeku. Waktu itu kayak gitu ya. Akhirnya 2016 aku bingung nih. Gimana caranya aku tetap bisa ya dalam tanda kutip berkomedi atau menghibur orang lah. Sementara stand up udah nggak bisa nih di sini nih. Cari cara, ketemulah YouTube 2016, bikinlah video waktu itu di YouTube pertama kali bulan September atau Agustus gitu di tahun 2016. Awalnya dulu bikin video apa, Boy? Awalnya dulu ngeprank aku. Sempat kau ngeprank gitu? Wah, sempat. Karena waktu itu yang naik banget ngeprank. Ngeprank itu dulu masih bisa dihitung jari lah. Karena waktu itu YouTuber di luar naiknya gara-gara prank, Bang. Gitu. Akhirnya 2016 bikin prank terus. Karena menurutku prank itu video yang nggak menuntut kita harus punya skill. Yang penting nggak tau malu sama ya tahan-tahan aja lah kalau mau di. Nggak. Waktu itu kok aliran prank yang natural apa yang sudah diatur? Oh, yang di tempat umum dan natural dan asli. Ya, asli. Kadang kan kita ada kan dulu prank itu yang sebenarnya sudah disetting. Ya. Nggak, aku benar-benar ya udah datang ke tepian orang-orang jogging tuh yang ku prank-prank gitu-gitu waktu itu 2016-an tuh. Ada yang marah gak dulu? Sempat ada yang marah. Ada waktu itu tentara waktu itu. Wih, cocok, bagus. Dan dulu aku berlima tuh, Bang. Ada kerjaan betul ngeprank tentara ya. Dulu nggak tahu kalau dia tentara. Soalnya ya udah kayak orang botak lagi nongkrong aja. Ternyata pas abis waktu itu kalau nggak salah ngepranknya ngetawain orang gak dikenal deh.
Jadi dia duduk sama temannya berdua. Terus aku datang, dulu aku berlima tuh bang. Datang berlima, langsung aja diketawain. Duduk, wak 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 wak. Apa? Ternyata, kenapa kamu gitu? Nggak, ini mau bikin ini, bikin video prank gua tuh. Bilang, prank sekali kau kulihat di sini. Mantap gua. Rupanya pas pulang motornya loreng. 2 orang tentara. Dapat kerjaan betul ya. Cari perkara sama mereka ya. Cari perkara. Cuma itu bang, karena aku bingung mau bikin apa. Dulu mau bikin sketsa juga, aku ilmunya belum ada begitu. Jadi ya udah ya, bikin prank aja lah. Yang penting bisa ngibur aja lah, gitu aja sih dulu. Jadi mulai dari stand up dulu, lalu ke mulai YouTube. ke video. Ya. Video ya. Ya, video. Content creator. Motivasinya apa dulu, Boy? Mulai dari stand up sampai ke video itu. Gak tahu, aku suka aja ngibur orang gitu bang. Kayak misalkan pun lagi nongkrong pun, aku ada aja celutukan yang ini nih harusnya orang ketawa nih gitu. Jadi sebenarnya lebih ke komedinya aja sih, gimana medianya itu yang akhirnya berubah dari stand up dulu, terus ternyata nggak jalan, akhirnya pindah lagi ke video gitu. Mungkin kalau video ternyata aku nggak naik, aku mungkin pindah kemana nggak tahu juga gitu. Yang jelas tetap poinnya di komedi itu. Di komedi ya. Ya. Nah sampai sekarang. Nah cuman ini kan agak sedikit bergeser nih. Kalau awalnya kau prank. Ya. Karena waktu itu berdasarkan tren ya. Benar. Habis prank itu apa? Waktu trennya apa lagi waktu itu ya kita ya? Habis prank apa ya? Apa langsung ke Ya ke zaman vlog-vlogan indie? deh waktu itu. Oh, masih zaman vlog dulu. Iya, vlog-vlogan deh kayaknya dulu tuh. Vlog, lalu habis itu mulai ke Habis itu naiknya kok di indie ya? naiknya tuh di indie, benar. Tapi sebelum ke indie itu aku ada bikin satu video dulu nih yang sama ibuku mungkin. Kalau abang tahu yang aku cuci piring, Ya, terus aku ngelipat hambal gitu-gitu. Nah itu video yang pertama kali, wah, ini ternyata aku bisa nih dapat followers banyak dari sini nih gitu. Itu tahun 2019 atau 2020 gitu. 2019 deh kayaknya. Itu dari aku 4.000 atau 9.000 followers langsung ke 50.000 followers waktu itu. Dari satu video itu. Itu sebelum indie loh ya. Yes. Yang Belum sama ini ibu, tuh. sama ibu tuh. Ya benar. Itu sama ibu betulan nggak? Betulan. Betulan dong. Betulan. Itu ya. Ya itu dulu yang bikin pertama kali muncul di permukaan itu sih. Lalu masuk ke dunia indie. Masuk ke dunia indie. Setelah dari yang 2019 aku bikin sama ibuku itu, di bulan Februari 2020 aku agak naik lagi setelah muncul di videonya Raditya Dika. Oh ya, sepanjang cerita cintaku. Cerita cintaku. Nah itu lumayan tuh, tang muncul indie pas COVID. Wah makin gini lagi tuh. Jadi pertama kali lihat video, kayaknya kenal aku benda nih. Bener aku lihat, di mana aku bilang kan? Yang di Raditya Dika kan? Ya benar. Cerita cintaku. Itu. Di situ mulai ya. Mungkin banyak yang cari tahu kali ya. Banyak yang cari tahu. Terus pas COVID, aku muncul dengan anak indie itu. Wah makin rame lah istilahnya. Soalnya kan pas COVID tuh kayak semua orang nganggur kan. Jadi main HP semua gitu kan. Akhirnya waduh itu parah sih kalau awal-awal COVID tuh. Jadi semacam blessing in disguise juga ya. Maksudnya ada berkah di balik bencana itu juga ya. Benar. Indie itu dari mana boy? Maksudnya idenya kemarin tuh kok. Ide itu sebenarnya aku buntu nih. Awalnya kan aku bikin video yang relate doang tuh kan. Ya memang aku tuh. Habis itu ternyata aku nge-stuck tuh. Bingung mau bikin apa. Aku ingat nih bang, salah satu komen di tempatku. Ada yang bilang rambutnya sore banget. Nah apa tuh? Rambutnya sore banget. Ada yang bilang mukanya senja banget. Nah karena ini ya bingung nih apa nih buannya nih. Jadi aku bilang ya udah aku aminkan aja. Ku ambil komennya, ku masukin di dalam konsep, muncul anak indie itu. Waktu itu bikin video indie pertama kali tuh anak indie jatuh sama orang normal jatuh. Kalau orang normal jatuh ya udah biasa. Pas anak indie jatuh tak keluar darahnya tapi kopi gitu. Darahnya kopi terus berpuisi gitu. Ternyata banyak yang seneng. Akhirnya lanjut terus sampai sekarang sih masih dikenal sebagai anak indie gitu ya. Ya waktu itu zaman-zamannya konten senja ya. Iya. Kafe-kafe mulai kafe-kafe. Nah, gitu. Jadi ada alasan orang untuk nge-share videoku tuh karena mereka pengen nyinggung orang-orang yang kayak gitu. Nyinggung teman-temannya yang dikit-dikit kata-kata bijak, dikit-dikit foto-foto awan gitu-gitu. Bukan yang suka melihat senja, yang berbuat nak sembahyang.
Dari situ sih. Dan ya itu lagi-lagi terbantu pas COVID itu. Semua orang kayaknya ngeliatin HP deh waktu itu. Nah, ini kita bicara sedikit tentang proses kreatif nih. Ya. Kalau Ya. kau mengembangkan idemu tuh mulainya dari mana, Boy? Maksudnya, anggaplah kau mau bikin konten. Apa yang kau lakukan pertama kali? Bagaimana cara kau mencari idenya itu? Kalau saat ini? Kalau beberapa cara yang aku lakuin itu caranya sebenarnya simpel banget sih Bang sebenarnya. Yang pertama biasanya tuh aku nyari dulu sesuatu yang relate, ya kan? Relate. Kalau aku nggak ketemu sama sesuatu yang aku relate, biasanya aku bikin hiperbola nih. Aku gede-gedein aja gitu. Bikin hiperbola. Ya. Tapi paling pertama tuh paling dasar gimana caranya cara yang paling relate dulu deh. Karena relate ini dia senjatanya kalau dia ternyata nggak lucu, minimal orang relate dulu nih. Ya. Soalnya kalau ini sudah nggak relate terus nggak lucu, waduh berhenti aja ikan konten. jadi gimana caranya? Ini relate dulu ke diri kita sendiri. Terus biasanya aku validasi lagi ke teman-teman pernah ngerasain kayak gini nggak atau pernah ngelakuin ini nggak. Kalau ternyata sama nih, pernah ngerasain juga nih, berarti udah fix nih, udah valid lah untuk bisa diambil atau dijadiin konten. Setelah diambil, tulis seperti biasa, dijabarin dulu, terus nyari pecahan-pecahan komedinya atau istilahnya itu kalau di penulisan tuh di mapping gitu lah Bang. Jadi dipecah-pecah nih. Dari satu konten nih bisa jadi beberapa ide cerita atau beberapa keresahan, akhirnya baru dibikin tuh jadi cerita yang singkat, terus poinnya apa, sama yang kalau bisa sih ya udah lucu. Jangan cuma relate aja. Walaupun sekarang banyak orang yang relate doang nggak ada komedinya, tapi ya kalau bisa kalau aku sih relate dan lucu gitu. Oh, jadi gini. Secara tidak langsung, meskipun kau bilang tadi, tadi kau bilang kurang berhasil di stand up, Ya. tapi ilmu stand up itu pun, Oh iya, ini terpakai. ini kan basicnya stand up nih. Benar-benar, iya iya. Basicnya kita bikin materi stand up, relate, lalu apa tadi? Terus Kadang-kadang kau hiperbolakan atau Ya. apa segala macam perbandingan ya gitu. ya Itu ilmu stand up kan? benar-benar dan terpakai banget emang. Jadi ya penulisan apapun bisa dipakai jadinya sebenarnya. Untuk dimasukin ke ya termasuk ke mungkin mau bikin film ya, mau bikin film komedi ya paling ya sama gitu. Cari poin ceritanya apa, di mapping, dipecah, cari poin-poin yang bisa dicari kelucuannya di situ. Nah, itu yang nomor satu. Cuma tetap yang nomor satu, apabila memungkinkan kita relate ya. Iya, karena sekarang itu kayaknya orang pengen diwakilin gitu. Pengen diwakilin, ya udah gimana caranya ya kita kasih aja sesuatu yang ternyata mereka juga ngerasain. Iya sih, kadang-kadang gini. Ini ada yang pernah nanya juga ke aku kan. Bagaimana sih kita cari ide konten YouTube? Aku bilang kau harus sadar bahwa orang ke YouTube itu ada yang mereka cari. Kalau mereka dapat yang mereka cari, mereka bakal stay. Benar. Ya kan? Jadi relate itu memang penting betul ya. Penting. Nah, kita sedikit nih. Dari sekian banyak kontenmu nih, yang kau paling ibaratnya anggap paling the best tuh, yang paling lebih dibanding yang lain tuh kontenmu yang mana? Paling the best ya. Kayaknya yang tetap yang indie sih. Indie ya? Indie yang pertama kali banget. Soalnya itu yang benar-benar bisa ngebawa aku kemana-mana gitu. Akhirnya kenal sama orang-orang yang lebih gede, kenal sama akun-akun yang media yang lebih gede gitu-gitu dari video itu. Jadi walaupun sekarang aku ternyata ada video yang lebih banyak viewsnya atau lebih bagus mungkin, ya aku nggak bisa sampai situ kalau nggak ada video anak ini yang pertama ini sih. Gitu. Pernah ada yang cerita enggak? Mereka tuh asalnya dari mana yang nonton kontenmu nih? Wah kemana-mana, justru malah yang indie itu sampai ke Malaysia Bang. Hah? Wah jadi nama aku dulu di Malaysia tahun 2020 tuh gede banget. Karena ternyata anak-anak di Malaysia sama anak-anak Indonesia punya keresahan yang sama itu. Orang yang suka ngopi foto-foto awan terus dikasih kata-kata. Ternyata waktu itu sama. Orang-orang di Malaysia juga kayak gitu. Jadi ceritanya kan anak senja ini ada juga di Malaysia. Ada juga di Malaysia. Jadi waktu itu pas 2020 banyak orang yang kok bahasanya kayak ini ya, kayak bahasa-bahasa Melayu di Upin Ipin gitu. Ternyata memang rata-rata Malaysia waktu itu. Ternyata videoku banyak di-share di Malaysia. Sampai aku pernah siaran radio sama Upin Ipin sama Jadid. Ini beneran Bang? Sama pengisi suaranya. Pernah? Pernah. Di sistem telepon gitu. Sistem telepon gitu. Zoom waktu itu Zoom. Oh, Zoom.
Waktu itu Zoom. Jadi aku live radio ngobrol sama Jardit sama Upin Ipin gitu. Karena waktu itu ya video anak itu tuh sampai di Malaysia dan kemana-mana gitu. Cuma gampang kalau kita nih ke radio Malaysia ya, bahasa logat kita Ya kan masih mirip-mirip lah ya. Masih mirip-mirip. Logat kita kan mirip-mirip saja. Iya. Gitu lah begitu 2020 tuh. Nah, itu kan yang bagus-bagusnya, Boy. Banyak sudah dapat koneksi, banyak dapat fans dari mana-mana sampai Malaysia. Yang jeleknya apa nih, Boy? Selama kau bikin-bikin konten gini? Ibaratnya yang jelek-jeleknya lah. Apakah pernah dapat dimaki orang atau gimana? Kalau jelek-jeleknya dari kayak gitu misalkan dimaki orang atau dihina orang, aku udah biasa lah. Standar lah. Soalnya waktu 2015 2016 aku bikin video di sini dari stand up malah. Wah tuh parah sih ya, bully-buliannya dari anak-anak sini. Apa bullying anak sini? Parah sih, pokoknya parah lah. Justru malah yang dari teman-teman terdekat yang memang kenal kita gitu, itu yang biasanya waduh mulutnya. Iya sih. Pasti. Jadi, pasti kan? Pasti. Nah, jadi kalau kayak head gitu aku udah biasa aja. Yang paling mungkin kalau jeleknya atau yang gak enaknya tuh kita jadinya sekarang apa-apa mikir ini kayaknya bisa dikontenin gitu, Bang. Karena kan di sosial media sekarang nih ya, kalau sekarang ya. Kalau dulu kan kita ngupload tuh ya seminggu 2 kali udah cukup lah. Kalau sekarang tuh ya harus tiap hari, Bang. Untuk ngejaga karena juga sekarang algoritma itu kan gimana caranya video kita atau akun kita tuh didatangin orang terus. Ada istilah watch time kan, yang bikin orang harus nonton terus video kita. Yang kita jadinya ada tuntutan secara nggak langsung untuk jangan sampai hari ini nih nggak ada video nih gitu. Jadi beban ya malah. Jadi beban. Akhirnya ya, aduh hari ini ngapain? Hari ini bikin apa ya? Hari ini bikin apa ya? Akhirnya gitu terus tuh, Bang. Nggak pernah nge-refresh. Ini kayak aku lagi di sini nih. Kan aku ada timku ya di sana ya. Nggak ada timku pun aku, aduh gimana ya caranya bikin di sini ya gitu. Yang harusnya ya udah aku nikmatin aja dulu di sini kan, mumpung lagi di tempat orang tua nih, lagi di rumahku di Kilo 2 nih. Ya udah, tapi nggak bisa nyantai jadinya. Nah nih sebelumnya aku potong dulu ya. Iya. Rencana berapa hari nih? Semingguan. Iya. Artinya kau ini sudah nabung nih. Udah nabung. Udah nabung 3, sebelum kesini aku udah nabung 3 video. Buat seminggu ceritanya ya. Buat seminggu. Itu pun kalau bisa mungkin pas di sini mungkin bikin-bikin juga nih. Sambil-sambil nih. Iya, sambil-sambil. Itulah soalnya jadinya kita nggak bisa diam tuh di isi kepala tuh. Isi kepala tuh nyari terus. Aku malah jadinya nggak enaknya di situ sih, jadinya nggak sukanya di situ sih aku. Itu salah satu kekhawatiran ya. Jujurnya salah satu kekhawatiran orang kreatif ya di bidang industri kreatif ini kan awalnya dari hobi kita nih. Iya benar. Cuman begitu hobi menjadi pekerjaan, ini yang paling kita takutkan. Benar. Karena pada dasarnya kita membuat sesuatu tuh bukan karena kita kepingin, tapi karena biar kita dapat happy-nya kan di situ. Padahal kita awalnya itu kan. Cuman ya jadi suatu tuntutan pas sudah dapat penghasilan dari situ, akhirnya ya ngelakuinnya juga ini kan kita mau kerjain ini kan karena kita seneng nih buat ngelupain segala kesusahan biar happy lah ya. Biar happy. Sekarang malah puyengnya di situ kan. Jadi ya udahlah. Nah, kalau kau buat menjaga itu, Boy, menjaga itu kan kita ini kan orang-orang kreatif ini kan biasanya berdasarkan mood, kadang-kadang supaya bagaimana caranya. Itu tuh biasanya dapat pada saat kita nggak pusing. Cuman begitu kondisi seperti ini malah pusing kita. Bagaimana kau menjaga itu supaya tetap ada ide kreatif nih? Bagaimana aku menjaga? Kalau aku sih pertama udah pasti nyari referensi ya, karena juga format video sekarang tuh cepat banget berubahnya. Kayak dulu video TikTok tuh cuma nunjuk kayak gini, sekarang udah ada di My Life lah gitu-gitu yang gimana caranya aku tuh adaptasi ke situ, Bang. Harus adaptasi ya? Iya, misalkan yang lagi ngetren nih apa nih, misalkan di TikTok lagi ngetren yang tren-tren jatuh misalkan. Jatuh terus flashback ke masa lalu gitu atau ke masa depan. Nah, aku gimana caranya format komediku masukin ke format tren itu. Yang tren. Iya, jadi ya kalau aku sih sekarang tuh perbanyak referensi aja, cari-cari di TikTok, cari-cari di YouTube dan Instagram ya, karena juga kalau kita cuman berkutat sama yang kita pengen doang, kayaknya agak susah, Bang. Karena penonton sekali lagi dia dicekoki dengan format yang berubah-berubah. Mau nggak mau harusnya kita yang adaptasi, masukin format kita ke format yang lagi trending di orang-orang ini apa gitu. Nah itu bedanya. Kalau dulu kan gini,
Kalau dulu kita bikin konten atau bikin apa gitu ya, Hmm. kita masukkan ke TV. Ya, Penonton nggak ada pilihan nih. benar. Sekarang dilihatnya, siapa nih nggak lucu, indah. Pindah. Itu. Jadi gimana caranya kita yang adaptasi ke mereka. Hmm. Gitu. Biar tetap ada terus. Ini tren yang saat ini. Ini kan kau nih beberapa multi platform nih. Ya. Sekarang yang lagi naik apa nih? Yang dari konten berdasarkan pribadimu sendiri nih. Ini kan ada berapa nih? Ada YouTube, Instagram, TikTok saat ini ya. Ya. Twitter kayaknya nggak terlalu. Enggak. Dia tetap fokus Beda- ke penulisan sih, ke teks ya. Beda orang, Iya. beda pangsa pasar. Beda bangsa Itu pasar. buat berkelahi itu. Eh, Jadi sekarang yang gede yang mana menurutmu? Aku nggak bisa nyimpulin sih sebenarnya bang, karena menurutku 3 platform ini punya karakteristik yang beda-beda. Kayak aku ada 3 sosmed tuh, aku kepribadianku juga beda-beda gitu. Di Instagram aku sombong, di TikTok aku ramah, di YouTube aku lebih ramah lagi. Kenapa? Karena aku bisa tahu nih ternyata yang subscribe aku di YouTube itu rata-rata 13 sampai 17 tahun. Yang aku nggak bisa Yang di mana? Yang di mana sih? yang di YouTube. YouTube. Ya, 13 sampai 17 tahun tuh paling banyak di situ. Jadi aku gimana cara aku memposisikan diri penontonku ini ya di Instagram siapa, di TikTok siapa, di YouTube siapa. Soalnya aku pernah nih bang, aku kumpul rata semua nih. Hmm. Jadi aku pakai personaku yang sombong di Instagram ini ke YouTube dan TikTok. Ternyata nggak kena. Ternyata ya itu tadi ada perbedaan karakteristik dari penonton-penontonku walaupun konten yang kita bikin sama ya. Tapi ternyata orang-orang yang di dalamnya sebagai penonton tuh beda-beda gitu. Hmm. Jadi nggak bisa dipukul rata. Dan di TikTok, Di TikTok personamu malah yang ramah, ramah juga. ramah. Di TikTok aku selalu pakai emoticon senyum, nangis gitu-gitu. Yang kalau di IG itu paling emot tuh gini doang. Karena aku pengen nunjukin aku nih sengak gitu lah. Ya. Nah kalau di Personanya iya kalau di TikTok sama di YouTube aku nggak bisa pakai itu. Karena beda penonton. Gitu. Nah, kau ini pernah dikritik nggak di konten-kontenmu tuh? Wah, bukan cuma dikritik Ini kita nggak bicara hate ya. Ya gini nggak bicara head nih. Aku bukan cuma dikritik bang, disomasi pernah juga. Gara-gara apa? Nggak kita nggak sebut orangnya. Ya kita nggak sebut karena Pas ini bukan konten orang. apa itu? Ini bukan orang lembaga, malah lembaga. Waktu itu aku bikin konten lah bang, apa? Judulnya itu ketika di dunia tidak ada rasa kasihan dan empati. Scene pertama ada pengemis minta makan. Aku punya makanan nih. Oh, kemakan aja makanan sendiri. Aman. Scene kedua tuh apa gitu lupa. Nah, scene ketiga ada orang disabilitas ceritanya lewat. Dia jalannya ya terbata-bata lah. Gitu. Habis itu di video itu aku ngomong, "Mas, bisa gini nggak?" Habis aku shuffle dance. Wah, kena aku di situ. Wah, rame tuh. Tantang lucu. Iya. 3 hari kemudian kok ada nelpon nih. Ternyata orang Persatuan Disabilitas Seluruh Indonesia. Yang Jakarta lagi. Yang Jakarta tuh. Nah, yang pusat. Pas dicari tahu, oh ternyata nih orang Kaltim nih, bukan orang Jakarta. Dilemparlah ke yang region Kaltim. Orang Kaltim Kaltara waktu itu jadi satu ininya, organisasinya. Kaltim Kaltara. Habis itu dipertemukanlah. Nah, waktu itu kebetulan dosenku salah satu relawan di situ, Bang. Tapi dosenku normal nih. maksudnya dia bukan disabilitas waktu itu, non disabilitas. Jadi waktu itu kita ketemulah, dikasih tahu apa segala ini sampai mau dipukul. Nanti kalau ini kamera mati aku cerita serem bang. Itu 5 orang kami yang di konten itu kemerawaan ngakak-ngakak. Terdiam situ kami dikepung pokoknya di situ bang. Waktu itu akhirnya dapat penyelesaian, disuruh bikin klarifikasi permintaan maaf. Sama jangan pernah mengulangi lagi, kalau enggak betulan di ini nanti dikasusin beneran. Waktu itu mau coba-coba dark komedi ya. Kan biasanya aman-aman aja. Langsung mentul, Parah. Jadi gara-gara video itu, beberapa video setelahnya itu mikir kena nih. Ini bisa orang bisa masuk dari mana nih? Gitu mikirnya jadinya. Si penontonnya enak aja. Iya, lucu si penonton nih kan. Kita yang sawan di situ. Bagus, teruskan, lanjutkan bang. Kita yang sawan. Memang suhu. The best memang ini. The best. Tak ada orang tahu di belakang kita. Tahu. Kita sawan di situ. Kalau tadi kita kasih botak itu backingan banyak. Wah, backingan banyak. Iya kan? Ini backingan siapa? Nggak ada.
Ya udah, mau nggak mau, mohon maaf. Tapi itu bukannya bukan nggak ikhlas ya, tetap ikhlas ya. Memang kita salah Ikhlas. ya. Iya, memang kita salah. Kita ngakuin juga Hmm. kita salah. Makanya akhirnya setelah dari situ beberapa video setelahnya kita tuh ini orang bisa nyerang dari mana nih? Ini ada yang salah nggak nih gitu. Kita lebih berhati-hati lagi setelah video itu ternyata ada masalah gitulah. Nah, ini boy, kita beralih sedikit yang lain. Kita ini kan konten kreator daerah ini, Mm-mm. yang mohon maaf saja kita ini agak di ujung-ujung lah. Benar. Nggak segampang bubuhan Jabodetabek atau orang Jawa lah ya Yang lebih bikin gampang konten. lah ya. Nah, kadang-kadang kita tuh butuh pemasaran lah ibaratnya ya. Bagaimana kau waktu itu memasarkan kontenmu tuh sehingga kau punya konten bisa naik secara cepat kemarin itu? Kalau kau strategimu gimana waktu itu? Strategiku kalau aku nih Bang ya, waktu itu aku nggak ngincar pasar daerah atau lokalnya. Hmm. Karena ketika aku ngincar pasar daerah atau lokal, ya udah kita main di situ-situ aja dan orang daerah juga udah tahu kita orang daerah situ gitu. Terus kita nggak ada apa ya maksudnya nggak ada patokan untuk orang-orang luar harus tahu kita gitu. Kalau kita bergerak sebagai kreator lokal doang. Karena kan tujuan kita lokal doang nih. Jadi kita nggak perlu nyasar yang di nasional orang Jawa gitu-gitu sih. Karena menurutku yang bikin aku terbelenggu nanti kalau aku ambil ke kreator lokal doang, aku jadi kreator lokal doang, aku takutnya aku bakal di sini aja gitu. Jadi waktu itu aku langsung gimana caranya aku harus ambil pasar nasional. Dan ternyata berhasil. Gitu. Jadi waktu itu kau promosikannya gimana waktu itu? Memang dari sisi kontennya? Dari sisi kontennya aku nggak pakai bahasa daerah gitu. Aku pakai bahasa normal aja. Mungkin logatnya masih logat-logat sini, cuman yang penting orang luar tetap tahu gitu. Soalnya kalau kita terlalu pakai bahasa daerah atau yang lokal banget, ya video kita atau kita juga nggak kemana-mana. Walaupun bisa ya sebenarnya, cuman Bisa. agak susah. Jadi pilihanku waktu itu gimana caranya aku ya udah umum aja nih, biar semua orang bisa menikmati dulu. Nah sudah dapat angkanya, baru nih kita cekokin nih gitu. Nah, dari itu ya, makanya kau tetap bikinnya kontenmu tuh nasional ya. Kontennya nasional. Sehingga terciptalah sampai sejauh ini pencapaianmu untuk YouTube berapa sekarang nih? Kita sebelum bicara tadi. 19 lah, mau 2 juta lah dikit lagi. 109. Untuk Instagram berapa sekarang? 590-an. TikTok? TikTok 3 jutaan lah. Instagram malah kecil ya? Instagram malah kecil, tapi kalau dihitung-hitung secara rate ya, Finansial. lebih Instagram yang malah paling menghasilkan. Paling menghasilkan dan dapat apa sih Bang ya? Dapat lebih dapat pride-nya gitu loh. Kayak follower 1 juta sama follower 100.000 di Instagram, orang lebih nganggap yang 100.000 di Instagram ini lebih keren aja gitu. Gak tahu ya kenapa ya. Kalau TikTok saya mainnya gimana? Kalau di TikTok emang 3 juta tuh cepat kemarin dia. Termasuk cepat sih. Termasuk cepat. Ya itu karena di TikTok tuh kayaknya nggak ada kayaknya kita kalau di Instagram tuh gengsi gitu Bang. Kalau mau follow orang atau mau ngapa-ngapain tuh gengsi gitu. Tapi kalau di TikTok atau di YouTube tuh orang mau nge-like aja, komen aja, follow aja gitu. Jadi lebih cepat di Instagram di YouTube sama di TikTok. Nah nih, kalau sesama konten kreator yang nasional nih, kan ada yang pasti banyak yang kau kenal kan. Ya. Ada semacam diskusi gitu juga tentang situasi dunia perkonten kreatoran kita saat ini. Banyak pasti dan sering juga. Apa gitu. yang biasanya jadi concern saat ini? Ya itu gimana caranya kita mensiasati tren. Karena trennya ganti-ganti Bang. Kalau kita nggak cepat gerak, waduh habis kita gitu. Dan konten kreator juga sekarang tuh makin banyak. Jadi gimana caranya kita tetap ada, yaitu bilang tadi kita mau nggak mau setiap hari tuh minimal ada 1 atau 2 video lah, biar kita tetap bisa ada aja terus muncul di mukanya penonton. Gitu sih. Kalau sekarang trennya saat ini apa nih? Kalau sekarang ya itu yang gue bilang tadi yang tabrakan terus dia flashback ke masa lalu, ada yang juga ngeramal masa depan gitu-gitu, terus di scene-nya diisi balik lagi nanti ke masa sekarang gitu-gitu sih dulu. Nah nih, kan banyak nih beberapa perkembangan di dunia platform ya. Ya. Kayak Instagram enggak. YouTube. Ya. YouTube main juga ke short video sekarang. Ya, benar. TikTok apalagi TikTok dari awal memang kayak gitu basicnya memang short video. Ya. Sedangkan kalau kontenmu ini gimana sebenarnya? Apakah panjang atau short pada dasarnya?
short. Oh, jadi Emang video pendek sih kalau aku. Makanya aku diuntungkan banget dengan YouTube Short dan TikTok itu. oh jadi kau dari awal memang sudah short ya? Iya. Pada dasarnya. Iya. Aku tuh malah jarang yang semenit bang videoku. Kalau bisa 10 detik 10 detik malah. Hah? Ini short nih. Aku lebih short lagi daripada YouTube Short itu sendiri. Dari awal sudah. Dari awal sudah. Wih. Aku main istilahnya kalau di komedi itu main cepet lah. Jadi dengan adanya kayak jadi YouTube ada tambahan short ini, Wah, aku seneng malah. cuman AdSense-nya kecil boy. Kecil sih, kecil. Cuman ya gara-gara short juga kan akhirnya aku bisa sampai segitu. Karena aku 5 tahun bang. Aku kan dulu, aku kenapa nggak ngejar banget di YouTube? Karena harus video panjang. Yang makan waktu, lebih capek, makan biaya juga. Akhirnya aku lebih fokusin ke Instagram sama TikTok. Karena capek nih bikin video panjang nih. Makanya waktu itu 5 tahun aku di YouTube itu cuma 60.000 doang bang. Waktu itu cuma 60.000. Iya dari tahun berapa? 2016, 17, 18, 19, 20, 21 berarti 2021. Cuma 60.000. 60.000 doang. Begitu sudah masuk short ini, Masuk short langsung tang sampai mau 2 juta dia malah. 1,9 ya kalau nggak salah ya. Iya. Kurang 40.000 lagi apa 2 juta udah. Makanya, cuma short itu kok cepat ya memang. Penontonnya kok banyak ya, makanya aku bingung Itu juga. nggak tahu. Nggak ada kayaknya karena rata-rata bocah sih bang kayaknya bang di YouTube ini. Jadi mereka tuh nggak ada gengsi untuk ngeklik subscribe, untuk nge-follow nge-like, nge-comment gitu-gitu. Sama juga kalau short ini kan to the point ya. Iya, tuh poin. To the point. Jadi langsung tidak ada kita clickbait gini. Kalau bisa itu clickbaitnya langsung shortnya itu. Kan pasti yang paling bagus yang kau jadikan judul kan. Ya. Maksud begini, mungkin gara-gara itu juga gitu nah. Ya itulah jadi gimana caranya cepet aja sudah kalau aku sih bang. Makanya aku jarang video game semen itu bang. Paling 30 detik tuh, waduh lama sudah itu menurutku tuh. TikTok dia juga ya. TikTok juga. Kalau Reels kan, ya Reels. Jadi saya ya Ya, gitu. cuma Instagram agak memang stagnan ya, memang segitu-segitu Iya aja. gitu-gitu aja. Instagram nggak tahu ya kenapa ya suka sekarang tiba-tiba viewsnya tinggi, tiba-tiba jelek gitu-gitu sih kalau Instagram ya. Paling tinggi apa boy kalau di mana nih? Apa tuh? Di YouTube atau Instagram atau view-mu nih yang paling tinggi? Pernah kau ingat? Paling Atau tinggi. TikTok? Wah TikTok sih masih TikTok. Aku pernah TikTok tuh paling tinggi 50-an juta ada bang 3 video kah atau 2 video gitu. 2 video 50-an juta. 50-an juta. Iya viewsnya. Kalau di TikTok di YouTube 40-an juta ada sih, 40-an juta ada. Yang short kemarin. Yang short kemarin. Mulai short itu ya. Ya. Kalau dulu kayaknya susah itu ya. Wah, susah. Orang 5 tahun itu aja paling tinggi views gue 3 juta dulu. Gara-gara short aja bisa sampai puluhan juta gitu. Itu pun cuma satu video doang nih yang tembus 3 juta video panjang. Karena susah, Bang. Video panjang juga. Capek. Nah, nih kalau kau secara pribadi nih, bagaimana kau nih melihat masa depan dari dunia konten kreator nih? Masih oke kah menurutmu? Atau kira-kira nanti bakal, ini kan jujur aja nih, kita pihak kreator ini kan jadi pihak yang paling tidak diuntungkan. Mereka bikin peraturan sendiri malah yang cenderung banyak merugikan kita. Apakah menurutmu nih masa depan itu bakal lebih merugikan kita atau gimana? Harusnya sih masih panjang banget nih Bang. Dan menguntungkan. Karena kalau aku lihat sih ada kreator-kreator baru terus yang bisa, maksudnya platformnya ya, maksudnya platform buat kreator yang baru-baru terus tuh. Kayak misalkan ada e-commerce-nya sekarang bisa nonton video loh Bang. Iya. Dan bisa menghasilkan uang gitu. Kalau kita ngupload situ kita bisa dapat uang. Yang menurutku ya udah nggak ada bakal matinya aja. Tinggal gimana caranya kita ningkatin value si kreatornya. Jadi apapun platformnya, ketika platform yang A tutup pasti B bakal ada. Ya udah kita tinggal masuk aja. Kalau kita udah value-nya udah gede, mau kita ke platform manapun orang bakal tahu kita siapa dan bakal ngikut gitu. Gampang aja sih. Jadi masih bagus ya. Kayaknya masih bagus. Kau nih kan banyak sering dapat endorse nih. Alhamdulillah, amin. Ya. Tawaran paling aneh apa boy? Tawaran paling aneh. Pernah yang paling wadidaw pernah kau dapat tawaran tuh apa? Apa ya? Kayaknya normal-normal aja deh Bang. Judulan pernah ditawari kok? Oh pernah. Kau ambil ke kemarin? Pernah. Dulu aku pernah ngambil tapi bukan yang judi online banget, yang waktu itu bodong-bodong tuh yang binomo. Oh pernah. Pernah. Itu masih di sini malah itu. Itu masih di sini tuh, masih awal-awal nge-YouTube 2017 deh kayaknya, sebelum lulus SMA pokoknya tuh.
Pernah tuh dapat tuh. Waktu itu satu video dibayar 1,5 juta apa? Sementara Zaman itu ya. zaman itu dan waktu itu YouTubeku baru 10.000 nggak salah bang. Harusnya gede dong waktu itu. Jadi makanya aku tergiur gitu. Ternyata bodong. Mungkin itu malah awal-awal kali ya. Iya. Awal investasi itu kali ya. Awal-awal kayaknya. Iya bener sih. Kayaknya awal-awal itu deh. Nah kalau untuk judi online yang apa kayak bet 100 yang Apalah, pokoknya. poker 26 gitu kan. Nah itu nggak berani aku tuh. Cuman ada yang pernah nawarin nggak? Pernah. Ada yang pernah nawarin. Oh banyak sampai sekarang malah bang. Masa? Sampai sekarang. Berapa mereka nawarin itu, Boy? Waduh, aku pernah iseng nih ya. Besar-besar nggak? Aku pernah iseng ngantem 3 digit bang untuk satu videonya. Diambil. 3 digit masih mereka mau. Masih diambil. Karena kayaknya nggak ada lagi bang. Mereka juga capek nih. Aneh ini semua nggak ada yang mau nih. Jadi mungkin satu orang mau dikasih gede, ya udah ambil aja gitu. Kalau buat bayar iklan satu orang aja bisa 3 digit masih mereka ambil. Iya. Berapa pendapatan mereka itu artinya? Waduh, ngeri dong pasti. Pasti Banyak ngeri. betul yang tertipu. Banyak, pasti banyak. Ini kan ini bulan berapa nih? Bulan Mei. Ini Iya. kan lagi ribut-ributnya masalah judi online nih di Twitter segala macam ya. Banyak yang jadi korban judi online. Iya. Emang bahaya ya gitu ya emang. Bahaya kayaknya, waduh. Untung kau ambil, Boy. Untung aku udah ngambil. Hah? Aku ngambil, bay. Soalnya ada beberapa temanku juga bang yang ketangkap gara-gara ngambil iklan judi online. Iya, tuh dengar kemarin makanya aku tanya. Ada 3 orang apa temanku tuh ditangkap karena promosiin judi online. Di story doang lagi. Di story doang loh. Story. Di story doang. Ternyata dia tuh judi online itu ada yang memang polisi cyber yang nemuin atau dilaporin ternyata bang. Takutnya kan aku ngambil judi online ada yang iseng dilaporin, selesai aku. Siapa lagi yang banyak yang pegal sama kau kan? Kok sangka ada yang pegal kan sama kami nih. Yang konten-konten kreator nih. Banyak yang cari celah ini. Banyak cari celah nunggu ya. Aduh, ya itulah jadi aku sih enggak ngambil kok judi online. 3, aku bayangkan 3 digit loh itu. Iya. Masih mau mereka. Masih mau mereka. Karena itu sih kayaknya nggak ada yang mau, jarang kreator yang mau kayaknya. Makanya sekali ada yang mau dihantam gede juga ya udahlah, ayo gitu mungkin. Soalnya resikonya juga tinggi bang. Iya, ditangkap kemarin tuh ada yang di mana kemarin tuh. Iya. Yang selebgram di Sumatera itu Ya di Lampung, temanku 1 orang di situ, di Lampung itu. Di Lampung. Temanku 1 orang tuh. Tangkep 5 tahun gara-gara story doang di penjara 5 tahun. Itu berapa palingan tuh ya? Call story, Pak. Waduh. Hitungannya palingan berapa itu palingan? Iya astaga. Yang baru-baru ini juga kan yang cewek tuh 3 orang atau 2 orang gitu, kembar tuh pokoknya selebgram tuh. Itu yang aku baca kemarin. Nah, yang kembar itu 150 atau 300 gitu sekali story. Juta. Ribu. Astagfirullahaladzim. Makanya. Ya Allah, kalian ngapain ngambil judi duit segini doang? 150.000 masuk penjara. Iya. Astaga. Ya itulah orang kalau asal-asal yang penting followers banyak doang gak ada ininya ya. Jadi tetap intinya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Nggak bisa kita memandang cuma duitnya doang ya. Iya. Ya judi nggak usah lah. Kalau nggak usah bicara agama ya. Nggak usah bicara agama. Pasti haram sudah itu. Pasti haram. Cuman ya dari hukum aja sih bang ya sudah ya. Selesai sudah kalian. Dan pengawasnya banyak ini. Pengawasnya banyak. Sekarang ini kan. Itu. Nah kalau temanku yang di Lampung itu dia ada yang laporin ternyata. Wallahualam siapa? Iya, ada yang laporin ternyata. Itulah, makanya aku nggak ngambil tuh judi online, nggak ngambil. Kalau kondom-kondom tuh masih ngambil. Masih. Oh, sudah Dan berumah itu, tangga sekarang. Udah berumah tangga. Aman kan? Aman. Dan itu tembak gede terus aman tuh mereka tuh, karena mereka tahu ini produk 18 plus. Jadi pas kita tembak agak tinggi, mereka oke-oke aja gitu. Sama miras tuh aku nggak ngambil kalau sekarang, rokok aku masih ngambil gitu-gitu sih. Paling yang hal-hal sensitif aja sih yang ya rokok aku masih ngambil. Apalagi yang biasa-biasa aja ya. Apalagi yang angkut biasa. semua ya. Angkut semua. Yang penting ada duitnya, sikat. Nah ini boy, bagi yang pengen mulai nih, ini kan ya meskipun banyak orang bilang kan, kalau kau mulai sekarang sudah telat katanya. Cuma yang penting mulai kan. Mending mulai. Cuman kalau kau ada yang mau mulai nih, siapa tahu ada bocil-bocil yang mau mulai bikin sebagai konten kreator gitu kan. Apa saran membuat orang? Kayaknya kalau telat tuh kayaknya enggak deh. Soalnya banyak juga kreator-kreator baru yang lebih cepet lagi naik-naiknya gitu. Dan lebih berpenghasilan ya. Soalnya yang kayak aku bilang tadi, di YouTube, di TikTok itu juga formatnya baru-baru terus. Jadi gimana caranya
kita masuk di tren tersebut. Nah, kalau aku mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai atau udah mulai tapi bingung nih arahnya kemana. Yang pertama cari dulu deh yang kita suka nih apa. Kayak aku kan tadi memang dari awal sudah suka komedi kan, Bang. Jadi aku ya udah tinggal bikin komediku dimasukin di dalam video-video yang lagi ramai sekarang gitu. Kalau kalian sukanya masak ya udah bikin tutorial masak atau suka ngedit apa sih namanya? Modif motor misalkan. Sekarang loh ada ini Bang apa? Orang bikin video servis TV, servis remote, ada loh kayak gitu. Dan banyak yang nonton ternyata. Banyak orang pengen jadi tukang servis kayaknya. Jadi gimana caranya kita bikin aja udah yang apa yang kita suka gitu atau apa yang kita bisa, keahlian kita di mana ya udah bikin aja di situ. Kayak yang aku bilang tadi suka masak ya udah bikin video masak, suka atau punya keahlian baikin HP misalkan. Ya udah bikin tutorial baikin iPhone misalkan. Karena kalau kita udah suka tuh Bang, ya kita nggak perlu mikir lagi gimana caranya ngolahnya nanti yang seperti apa gitu. Karena kita udah tahu dan kita udah suka gitu. Ketika kita udah suka dan udah tahu kayaknya lebih gampang ngejalaninya gitu. Kalau kita tadi memulai sesuatu dengan hal yang sebenarnya kita nggak suka, kan akhirnya jadi setengah-setengah hati juga tuh Bang. Jadi gimana caranya kita nyari yang kita suka dulu, terus kalau kita nggak ada yang kita suka, cari keahlian kita di apa gitu, biar gampang aja. Terus kalau udah dapat nih, masukin ke format-format yang ada sekarang. Soalnya format-format ini penting juga Bang. Tahun 2014 ke bawah mungkin kita sering lihat video format komedi yang dikit-dikit jomblo gitu-gitu kan. Nah sekarang kan jomblo udah nggak kepake tuh. Jadi gimana caranya kita jomblo mati. Jomblo mati. Gimana caranya kita masukin diri kita ke format-format yang ada sekarang gitu. Nyari-nyari referensi lagi gitu. Terus kalau udah ya udah konsisten aja karena juga kita nggak pernah tahu di video mana yang bakal bikin nama kita naik ke permukaan gitu. Ya udah bikin aja. Nggak usah pedulikan omongan orang ya. Nggak usah pedulikan omongan orang. Dulu kau ingat Boy, omongan apa yang paling enak? Wah masih ku ingat nih. Salah satu aja. Yang paling kau ingat betul omongan orang tentang kontenmu dulu. Wah bukan lagi tentang konten, sebelum konten malah ada dulu Bang. Pernah ada yang bilang aku stand up kontol. Masih ku ingat namanya bangsat. Ada masih orangnya. Untung sekarang lebih kaya aku daripada dia. Anjing mampus kamu. Dulu Bang, aku stand up tuh. Wah, tang. Aku bikin video di pinggir Bang. Wah, teman-teman yang naik sepeda dulu kalau sore-sore tuh yang di tepian tuh. Woi, video sampah. Gitu. Ada yang langsung Bang. Ada yang langsung. Cuman ya udah. Ya udah, dulu kan nggak bisa ngebales ya. Ya udahlah, gitu daripada kelahi jadinya kan. Ya udah akhirnya ya jalan aja terus gitu. Nah, kau ngajak kelahi tiba-tiba apa tentara juga kok banyak. Tahu-tahu tentara juga naik sepeda. Jadi omongan tuh selalu ada ya, apapun yang kita lakukan ya. Apapun yang kita lakukan dan sebagus apapun yang kita lakukan. Nah, sampai kau berapa tahun nih, sampai sekarang nih. Ya. Omongan tuh masih ada nggak? Mungkin omongan begitu. Mungkin masih, tapi kayaknya nggak nyampe ke aku. Karena lewat komen. Iya mungkin kan, cuman kan komennya udah terlalu banyak ya. Nggak kebaca. Jadi mungkin nggak kebaca atau dia ketutup atau ya udah mungkin dalam hatinya doang atau pas lagi ngopi-ngopi sama teman-temannya doang mungkin ya. Nggak disampaikan ke komen lagi mungkin kalau sekarang. Karena komedi ini soal selera ya. Soal selera. Ada yang suka, ya banyak ada yang cocok dengan komedi. Benar. Ada yang enggak. Ya kan? Dan gimana caranya? Ya kita juga nggak bisa ngatur perasaan orang ke kita kan Bang. Jadi ya udah kita bikin aja apa yang kita bisa dan kita bisa sampein ke mereka secara maksimal gitu. Entah gimana mereka mau marah, mau benci ya udah urusannya. Gitu sih kalau aku ya. Nah, kau mulai bikin konten mulai tahun 2016 sampai sekarang. Itu mulai kapan kau tuh merasa kayaknya aku bakal di sini ya deh, kayaknya asik nih menghasilkan nih. Mulai tahun berapa tuh Boy kira-kira? Kayaknya 2018 deh, ya 2018 deh. Soalnya 18 itu aku ingat Bang, waktu itu aku ngeprank tuh. Nah 2018 prank tuh naik lagi waktu itu Bang. Prank tuh naik lagi tapi naiknya di Instagram. Oh banyak tuh orang-orang ngeprank tapi di Instagram aja. Jadi viewsnya. Jadi videonya pendek-pendek tuh. Cuman tetap genrenya prank. Aku bikin juga. Wah ternyata naik tuh. Waktu itu sampai di followersku tuh 17 atau 18 ribu apa. Naik. Nah aku dapat iklan pertama kali.
obat peninggi badan. Ingat betul aku, satu video 300.000 gitu. Untung bukan obat pembesar tete. Satu, jadi ku ambil tuh gitu, satu video 300.000. Wah, itu senangnya aku tuh. Ya, Merasa 300.000 lumayan bro. 300.000 untuk anak yang kayaknya ini jalan gue iya. Ini jalan ninja Kayaknya gue nih. ini di sini sudah nih enak ini. Jalan ninja gue nih. Nggak ada bosnya. Jadi wah senang aku tuh 300 ya. Aduh, kayaknya nih lanjut terus. Nah itu bang, kenapa alasannya aku nggak pernah ngambil judi online sebelum ada berita ketangkap nih ya. 2018 aku pernah ngambil judi online. Nah waktu itu di Instagramku yang aku ngeprank itu, yang followers 17.000 itu, dia langsung ngambil 9 video bang. Wah makin makin dongak kepalaku waktu itu. Dapat 9 video langsung dibayar. Wah makin nih, ini kayaknya nih memang di sini nih kayaknya harus aku nih. Harus lanjut terus nih bikin video nih. Ternyata di video pertama Instaku langsung dihancurin sama Instagram. Dari viewsku yang paling rendah paling enggak 10.000 lah. Ini ya Allah 500.000 yang nonton. Gara-gara judi itu. Gara-gara judi itu bang. Akhirnya setelah lunas 9 video, aku bikin lagi. Bukan judi, investasi. belum tren waktu itu. Akhirnya aku bikin video kayak biasa loh. Kok nggak naik-naik nih? Kok nggak kayak biasanya lagi? Ya udah akhirnya IG-nya itu kututup, bikin IG baru yang sekarang ini. Oh, jadi sempat kau bikin IG baru lagi? Ini IG yang sekarang ini IG baru sebenarnya. IG yang baru ini 2019 nih. Yang sekarang ini yang 500.000 ini dari tahun 2019. Karena IG ku yang lama hancur gara-gara itu. Makanya aku, waduh, nggak mau lagi sudah aku ngambil kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini mulai tahun berapa boy? Kau mulai ada yang minta foto? Ada yang minta foto gak pernah boy? Wah, alhamdulillah sekarang banyak sih bang. Cuma mulai kapan tuh? Mulai kapan? 2000 berapa ya? Ya 2019 itu yang sama ibuku itu. Yang sama ibuku itu karena, di mana-mana waktu itu videonya bang. Iya. Kayak semua akun-akun Instagram, gede. Instagram waktu itu ya? Ya Instagram. Itu padahal mungkin banyak dari post orang lain juga kali itu ya mungkin. Iya. Karena akun-akun gede itu kayaknya semua nge-repost itu waktu itu bang. Pantas. Nah dari situ, tapi waktu itu juga ya masih biasa-biasa aja. Pas anak indie tuh baru tuh, waduh, parah kalau anak ini kayak Raffi Ahmad aku kemana-mana. Sempat star syndrome gak boy? Wah kalau aku star syndrome alhamdulillah enggak. Tapi kalau orang mungkin pernah, ya mereka lah. Tapi kalau aku kayaknya enggak sih bang. Itu dulu ada yang pernah ngomong ke aku. Yang berhak nilai kita star syndrome atau enggak itu orang terdekat kita. Benar. Karena orang nggak tahu kita. Siapa tahu memang awalnya dari awal kita sudah sombong. Iya. Iya kan? Kayak kita mungkin kita pendiam kan. Baru orang bilang, sombong juga. Padahal kita memang pendiam. Iya, aslinya pendiam misalkan ya. Jadi yang berhak nilai star syndrome itu teman-teman kita sendiri. Yang memang udah tahu kita dari sebelumnya ya. gitu. Cuma kalau temanmu sendiri, aman. Alhamdulillah enggak. Ada yang bilang kok aneh-aneh ya? Enggak ada. Masih mau aku nongkrong, masih mau. Kau tahu kan, tidak mau sudah Singapura no. Nongkrong tempat kita sudah. Masih. Alhamdulillah, kayaknya enggak sih ya. Coba tahu habisnya kau nggak mau lagi nongkrong di warung kopi. Mau dong, mau. Nah, itulah dia emangnya. Jadi pernah nggak kau semacam dimudahkan gitu? Kayak misalnya kasih prioritas kalau apa? Wah gitu? sering kalau itu bang. Itu enaknya bang. Enaknya itu kayak misalkan masuk bandara nggak perlu ngantri. How? Wah di mana-mana. Nggak tahu ya. Mungkin aku ngelihatnya berkah juga sih bang. Aku nih bang dari orang yang paling kaya sampai pekerjaannya yang mungkin dipandang remeh sama orang. Alhamdulillah semuanya tahu aku bang. Nggak tahu ya mungkin ternyata sekarang semua orang bisa ngakses dengan gampang kali ya. Jadi aku tuh kayak parkir orang-orang bayar. Ini bang, bayar parkir 2.000 misalkan 5.000. Ini aku nggak bayar. Dah lewat aja bang. Kayak di bandara tuh. Bang Gapur ya? Lewat sini bang. Gitu. Iya. Enak ya. Pantesan banyak yang mau. Gak tau, alhamdulillah sih kayak gitu sih. Kayak lagi makan di mana gitu, lagi makan. Ternyata kalau nggak dibayarin sama followers kita yang lagi ada di situ, atau enggak yang punya warung makan yang udah nggak usah bang, bawa aja bang gitu. Enak sih. Tapi masanya orang nggak tahu. Orang nggak tahu bahwa untuk dapat enak itu, pernah dimaki tentara, pernah disomasi. Iya kan? Udah banyak lah. Orang tuh nggak mau tahu itunya boy. Orang nggak mau tahu itunya. Dan orang juga mereka selalu menganggap gampang karena memang
mereka udah tahu pas sudah di atas aja bang. Mereka pas tahu, oh tahu Irfan Gafur, oh yang video indie itu ya. Nah karena mereka baru tahu pas video indie doang gitu, nggak tahu yang sebelumnya tuh gimana. Nah itu juga banyak yang nggak remeh kerjaan kayak dunia konten kreatif. Alah kamu tuh nekan tombol aja tuh kan. Nekan tombol, bikin syuting itu apa sih susahnya? Pernah dia ngomong gitu gak boy? Banyak. Sampai sekarang mungkin masih ada. Kayak nggak usah yang jauh-jauh, kayak tetanggaku yang di sini juga mereka masih belum nggak kan nih si Gapur ini kerjanya apa sih? Tuyul. Kan ngerekam. Kau ini kan termasuk kan ciri khas orang yang makai tuyul boy. Kerja kelihatan nggak belum lulus kan? Lulus. Duit ada terus. Amin. Apalagi orang bilang tetangga melihara tuyul si Gapur nih kayaknya. Ya gitu lah, masih dianggap sebelah mata mungkin ya karena itu bang nggak kelihatan kerja banget gitu. Itu ya orang gini lah. Ada sedikit yang aku sedikit agak kurangan ya. Orang menganggap yang namanya kerja tuh harus ya? fisik. Benar. Atau ya seragam juga sih. Cuma harus berbentuk fisik kerjanya. Jadi kalau orang yang di bidang kreatif ini mikirnya tuh gampang tuh kan. Dianggapnya ya udah kayak main-main aja padahal ya akhirnya juga jadi pekerjaan gitu kan. Itulah orang-orang. Kalau kau sudah lumayan ya, tapi kalau kau orang yang biasa-biasa itu sering kami dianggap gitu tuh. Cuma tinggal tekan tombol aja tuh boy. Tekan tombol. Kayak tukang kayak apa fotografer bukan video maker tuh. Siapa kamu tuh tekan tombol itu gak gampang itu. Nah, 500 mau gak? 500. Sering loh temanku begitu. Iya. Cuman gitu-gitu aja bang, ini 200 sama kok. Buat foto wedding apa segala macam. Fotokan dulu. 200. Matamu 200. Karena mereka juga nggak tahu bang harga kamera berapa, kayak mic gini mereka nggak tahu berapa gitu nah. Yang nyala nih berapa? Berapa? Ya udah dianggap enteng aja sudah. Nah, ada proyek apa lagi nih yang terbaru? Aku mau ngeluarin produk, mau jualan nih bang. Jualan. Aku kan ganti-ganti bang. Kemarin sempat jualan kaos, sempat bikin kopi tutup. Ini aku mau bikin liquid rencananya bang. Mau bikin liquid. Liquid. Sudah atau dalam pengembangan? Dalam pengembangan. Karena kayak, aku jujur aja nih bang. Aku sebenarnya bosan bang. Nih ya aktivitasku ya. Aku tidur begadang nih. Jam 3 tuh aku. Rata-rata tidur jam 3. Bangun jam 12. Bangun jam 12. Nanti jam 3 udah mulai cari ide syuting. Terus nanti begadang lagi sampai jam 3. Gitu terus bang setiap hari tuh bang. Setiap hari. Makanya aku harus cari kegiatan lain nih. Harusnya kan video ini kegiatan lain ya. Cuma jadi rutin. Jadi rutin. Akhirnya aku apa ya. Makanya tadi aku sempat bikin kopi yang tutup, sempat jualan merchandise. Nih makanya aku mau nyoba liquid lagi nih gitu. Asli bosan bang. Buat plan B juga mungkin ya. Iya bisa jadi sih. Apalagi jadi sejauh ini masih bikin konten tetap. Masih bikin konten. Lalu rencana mau bikin liquid juga. Iya. Ada lagi? Nggak ada sih itu doang sih. Kalau konten tuh kayaknya bakal ada terus dan aku itu bilang tadi aku usahain setiap hari harus ada sih bang. Mau nggak mau gitu. Jadi mau bagus nggak bagus. Bagus nggak bagus. Nah sekarang tuh aku ngasih tau anak-anak nih. Soalnya kan di kreator Kaltim Kaltara nih gini banget bang. Di Tarakan tuh ada Daeng apa. Terus di Tanah Kuning ada Moe, nggak lo bang tahu yang mancing-mancing dia. Yeah. Terus di Balikpapan ada Sodrak apa segala, di Samarinda apa segala tuh aku jadikan satu bang. Aku jadikan satu. Nah, juga ada loh. Apa tuh? Komunitasnya. Apa itu? Komunitas YouTube Kaltara juga ada. Oh ada. Nanti. Aku pernah masuk tuh sama Arul Camp, beda. sama si Risma Polisi Gaming, Risma Abdillah. Terus ada dulu Chocolate Production namanya ada orang Tarakan dulu pernah tuh bikin YouTube Kreator Kaltara. Cuma ya udah, abis itu hilang dah, nggak tahu kemana tuh. Terus aku ngasih tau nih ke mereka nih, karena menurutku ini pasti berhasil nih. Sekarang itu lucu karena kebetulan ya kita nih semuanya bergerak di komedi bang. Aku bilang ke mereka
sekarang ini lucu itu nomor 2. Yang penting itu setiap hari aja. Iya. Kuantitas, Gitu deh. quantity over quality. Bener. Kalau sukses sekarang ini, kuantitas di atas kualitas. Soalnya banyak-banyakan aja dulu gitu. banyak-banyakan aja dulu. Nanti kalau udah banyak dan ternyata Algoritmanya itu ya. algoritmanya udah ngebantu nih, baru nih sajiin kontenmu yang aslinya gimana, yang lucu, yang menurutmu ini kamu banget nih, gimana nih gitu. Jadi ya gimana caranya, setiap hari sudah. Tiap hari. Nah, ini terakhir Boy. Kalau harapanmu ke depan gimana nih? Kalau dunia konten kreator maupun pribadi? Harapannya sih lebih apa ya? Kayaknya lebih sekarang ini, wah aku pernah ada nih bang, temanku nih, dia di order sama suatu instansi nih, untuk ngebikin video ngekritik jalanan. Nah, maksudku kan harusnya kan instansi sama instansi ini aja sudah yang ngobrol ini jalanan ini gimana. Ternyata aku punya teman nih, dia dihubungin satu instansi untuk bikin video tentang jalanan yang rusak. Biar apa? Biar instansi yang harusnya ngurus jalanan ini ngelihat video itu merasa tersinggung. Maksudku, loh ternyata ada loh kayak gitu tuh. Daripada kayak gitu kan mending kalian nih instansi-instansi nih ngobrol, ketemu. Dosa bingung kayak gitu biasa itu. Nah makanya yang menurutku ya harusnya berarti kan kalau ada satu kasus kayak gini, ya udah kenapa nggak sekalian kreator-kreator nih dikumpulin nih semua nih. Dikumpulin. Kalau memang mau jadi agent-agentan tuh bang, setiap instansi misalkan punya pegangan satu kreator. Untuk karena aku yakin bang, setiap instansi punya satu kebobrokan yang disimpan. Jadi mungkin satu kreator dapat satu rahasia gitu misalkan. Kalau mau super agentan, jangan kau bikin ide buat mereka di atas. Nanti bagus juga ya. Teman-teman di provinsi dari Kopen. Oh iya. Nanti ide bagus di Gapur. Kreator Pemda lawan kreator kabupaten sama provinsi. Selek antar kreator. Gak bercanda. Nah, aku pengennya sih kreator-kreator, aku sih lebih ke daerah sih, Bang. Aku justru seneng nih. Ternyata sekarang kalau zaman kan dulu enggak ada tuh kreator-kreator tuh. Tahun 2016 tuh masih sedikit lah, kalaupun ada itu pun bergeraknya juga di YouTube kan sama kayak aku. Kalau sekarang alhamdulillah tuh sekarang udah ada kayak tadi yang bilang Moe itu, terus ada si Ipung yang terus ada si Malinau, ada orang Malinau cewek gitu lupa aku bang, 100.000 loh followersnya. Yang dia main alam-alam juga dia. Ternyata kreator-kreator daerah nih bisa kok. Jadi sini malah yang pertanian yang besar kayak Asian Survivor itu Oh iya Asian Survivor 300 ribuan, ada juga YouTube kucing petani ya kan itu kan 500 ribu apa juga sekitar gitulah. Nah, menurutku sih ternyata kreator-kreator daerah ini bisa, udah ada banyak contoh-contohnya gitu. Selain aku ya maksudnya. Udah banyak contoh-contohnya dan terbukti ya bisa gitu. Dan ternyata juga pasarnya juga akhirnya ke nasional juga tanpa harus dia menjadi orang umum gitu. Karena yang kayak yang bilang tadi kayak Ipung, kayak Moe itu mereka juga masih pakai bahasa mereka gitu. Dan ternyata juga ada yang nonton masih. Jadi ya buat kreator-kreator atau teman-teman nanti yang pengen jadi kreator, mungkin kalau kalian bingung role modelnya kayak apa, ya udah melihatin aja konten-konten yang ada sekarang nih dari orang-orang yang udah ternyata terbukti bisa dapetin followers banyak gitu. Karena juga sayang banget kalau nanti kita beberapa tahun kemudian atau tahun ke depan semua juga masih kiblatnya Jakarta terus. Soalnya kan nanti ibu kota mau pindah nih, yang deket nih sama kita nih, Kaltara nih. Harusnya bisa lah kita. Paling enggak kena cipratan-cipratannya nanti ada program TV mana gitu, nanti mau bikin program di IKN misalkan, terus mereka jalan ke daerah-daerah selain IKN misalkan. Menurutku sayang banget kalau harus mereka bawa host dari Jakarta sih bang. Dan gitu juga sih. Kalau misalnya IKN perlu influencer ya, pasti cari yang dekat-dekat dulu. Pasti cari yang dekat-dekat dulu. Kayak kalau mereka bawa dari sana tuh kayaknya sayang. Mahal. Jadi ya gimana caranya kita nunjukin nih nah aku dari daerah nih. Lihat aja nih value-ku gimana nih, lihat aja karya-karyaku gimana, terus karakteristikku gimana, cocok nggak sama punyamu nanti nih. Udah gitu. Jadi itu harapannya ya. Harapannya sih itu. Ya. Oke, demikian lah ya. Terima kasih juga buat Irfan Gapur. Sama-sama. Menyempatkan waktunya yang pas lagi pulang kampung. Nggak usah khawatir. Irfan Gapur tetap masih mau ke tempat-tempat yang dulu. Masih dong. Siapa tahu ada omong, enggak mau lagi sudah ngomong. Baik, pasti itu. Dia mau negur kita lagi sudah, mentang-mentang sudah jadi di sana. Pastilah. Walaupun ada yang ngomong gitu ya, cuman ya enggak. Pasti. Aku tetap menjadi rakyat
Kaltara. Yang KTP masih seperti sini? biasa. KTP sudah pindah kan? KTP masih sini dong. Masih sini. Masih ya? sini dong. Artinya orang sini, boy. KTP masih sini. Masih di sini. Oke. Demikian ya. Terima kasih buat teman Gapur sekali lagi. Sama-sama. Bingung. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kepanasan nih bro kayaknya bro. Makanya ini kepanasan kita nih, makanya mau siap selesai. Gara-gara AC mati nih. Makasih semuanya. Mari.